panitia lagi ngeganjelin panggung gitu. Jadi saya curiga, nih jangan-jangan ntar ambrol lagi, wah PR lagi nih. Tapi karena dibilang aman ya udah deh saya duduk lagi. Kalau berdiri saya nih hari ada 4 titik. Jadi lebih ngehemat-hemat tenaga. Lah jangan entar titik pertama diri, titik keempat rebahan saya. Saya agak begini aja dah. Nah, enggak suaranya kedengeran enggak suara? Yang di belakang enggak kedengeran tuh katanya. Nah, yang ini enggak? Cik, oh berarti ini aja dah. Maaf. Oke, boleh diangkat lagi sedikit powernya. Saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes, oke? Oke, Bu. Mantap. Sekarang Ibu angkat tangannya ke atas sama-sama yang sebelah kanan. Jangan tinggi-tinggi kalau Bu. Coba tes, Bu. Bu. Mantap udah. Itu baru latihan doang. Saya tes ini ya sekarang. Oke, saya panggil Ibu jawab yes. Tangannya mana Bu? Oke, Bu. Bu. Pak. Bu. Pak. Masa jawabnya jos? Ya Allah, ini mohon maaf saya asli orang Betawi. Jadi Jakarta asli nih Kiai. Izin anak Jakarta asli, orang Jakarta Betawi punya gaya. Jadi mohon maaf kalau ntar aneh ngomongnya banyak pakai nggak apa-apa ya. Maafin ya. Redoin ya. Ya Allah tuh emak-emak make upnya baru sebelah. Ini kalau yang seragam apa nih Bu? Panitia. Hadroh, Majelis Taklim. Masya Allah, cantik-cantik ya. Taklim. Udah lunas belum? Cash, nyicil, apa dibagi? Gue ngomong kosnya cash. Padahal baru nih doang seragamnya, yang cash nih doang. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Baik. Alhamdulillah. Badan sehat. Dompet tetap harus alhamdulillah. Bahasa Indonesia yang sering kita dengar itu sehat wal afiat. Namun mungkin sebagian dari kita belum banyak yang paham sebenarnya apa sih maksud dari apa itu sehat wal afiat. Sehat wal afiat, anggota tubuh yang sehat, berfungsi normal, kita pakai buat kebaikan dan ibadah. Itu namanya sehat wal afiat. Ibu punya mulut, bisa ngomong, sehat nggak? Bisa ngobrol, sehat nggak? Tuh mulut bisa ngunyah apa aja digares, sehat nggak? Sehat. Mulut yang bisa ngomong kita pakai buat baca Al-Quran. Itu namanya sehat wal afiat. Mulut bisa ngomong, sehat, tapi dipakai buat ngomongin orang, buat jelek-jelekin tetangga, buat buka aib suami atau istri. Itu namanya mulutnya sehat. Itu nih. Maka sholat ini yang pertama ngajarin kita untuk memperkuat niat apapun hajat kita. Hadirin yang datang di sini yang masih sendiri alias jomblo ini ada 2. Ada gadis, ada janda. Ada janda di sini. Saya tanya, jawab yang tegas. Ada apa banyak? Ada apa banyak? Mana janda, angkat tangan. Mau yang nunjuk, berani nunjuk, biasanya kelamaan menjanda.
Milik siapa? Allah. Makanya udah paling enak tuh hidupnya tukang parkir deh. Dia tuh tukang parkir di ruko, di mall, mobilnya banyak. Allahu Akbar. Kita nggak punya apa-apa. Suami yang tiap hari kita cintai. Dulu pas lagi nikah ada janjinya sehidup semati. Apa janjinya bu? Sehidup semati. Pret. Ibu nangis-nangis, suami meninggal, suami juga sedih, istri meninggal. Maaf bu, ibu kalau suaminya mati nggak bisa langsung nikah karena ada masa tunggu. Kan suaminya 3 bulan, tapi laki-laki nggak ada masa tunggu, laki-laki nggak ada masa iddah. Pak, bini kita mati ini pagi, ntar habis asar kita nikah lagi, boleh apa kagak pak? Kurang tapi berani bapaknya. Yang tegas dong pak, ini urusan agama hukum. Saya tanya lagi, bini kita mati ini pagi, ntar habis asar kita kawin lagi, boleh nggak? Boleh, tapi nggak tahu diri. Nah kuburan belum kering. Tuh niat Allahu Akbar. Kalau udah niat mantep, pasrah bu, apapun urusan kita. Ibu ada masalah sama suami, ya Allah Ustaz, suami saya jahat banget. Mewah jangan taruh di hati. Guci harganya ratusan juta, jatuh pecah, anak kita maki-maki, hati itu anak tersakiti gara-gara Guci. Dunia jangan taruh di hati. Mobil yang mewah jangan taruh di hati, taruhnya di mana? Di garasi. Suami ganteng, tinggi, cakep, la ilaha illallah. Bininya dicekek. Habis dicekek diapain lagi? Masya Allah, apal banget ya. Apal banget ya. Itu gosipnya siapa tuh ya? Kok kata apa? Lesti. Wajah-wajah infotainment ini. Ibu pilih mana? Punya suami ganteng marah-marah terus, apa punya suami jelek tapi senyum terus? Ayolah. Yang atuh ganteng marah-marah mulu, bengis. Yang atuh jelek senyum terus, mendingan mana? Mendingan ganteng senyum terus. Nah, saya. Ya Allah bu, suami ganteng, maaf bini cantik, Allahu Akbar. Kalau udah salah tahu diri. Emang kita lagi muda doang sekarang, masih berdiri tegak perkasa, kokoh. Nih dengkul masih mantep. Masya Allah. Kita baru nikah emang serba manis, everything is so sweet. Makanya orang baru nikah dibilangnya bulan madu. Madu itu manis. Berarti orang kalau habis nikah manisnya cuma hitungan bulan. Makanya dibilang sama nenek moyang kita bulan, karena manisnya cuma hitungan bulan, lewat 2 tahun baru sepet. Dulu lagi baru nikah ya Allah, nama bini kita ya Pak, asal ditelepon, weh my honey bunny, my lovely wife, baru nikah. Ntar punya anak 1 istriku, punya anak 2 bininya nelpon, punya hilang pegang istri doang. Udah punya anak 4 bininya nelpon, nama bini di handphonenya apa? Mabes Polri. Semua ada masanya. Tapi subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, Allahu Akbar, yang diangkat berapa tangan kita? 2. Orang kalau udah ngangkat kedua tangan tanda apa dia? Menyerah, pasrah. Ya Allah, saya sholat pasrahkan, kupasrahkan semua hidupku hanya kepada Engkau ya Allah. Kalau memang saya harus mati di atas sejadah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kami pasrah ya Allah. Makanya lihat dalam surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Rabba yurabbi itu artinya mengurus.
Berarti yang ngurusin kita siapa? Allah. Yang ngebimbing kita siapa? Allah. Yang ngejagain kita siapa? Allah. Karena Allah Rabbin Nas, Allah yang mengurus manusia. Minum itu di mana-mana, tapi yang paling mujarab ada. Ayo. Nah, ujung tikar ambil ame emak kita dijat, taruh di sini. Sembuh nggak? Masya Allah. Bukan masalah ujung tikernya Pak, bukan masalah liur nenek-neneknya, bukan. Tapi tuh nyak kita, nenek kita hatinya bersih. Ketika dia baca bismillah ditambah lagi al-fatihah, sakit Allah angkat langsung. Itu cuma wasilah doang. Oke, bisulan. Tahu obat yang paling mujarab orang dulu ngobatinnya pakai apa? Apa Bu? Apa? Nah, tuh upil. Tuh benar tuh. Orang dulu kalau bocahnya bisulan nggak usah pakai ke dokter, pakai upil emaknya. Percaya nggak percaya? Beneran Pak, saya ngalamin. Saya dulu liburan di pesantren, kan saya pesantren di Parung nih, Darul Mutakin. Emak saya nggak pakai SS. Lah upil sembuh. Apa yang bikin sembuh? Hatinya bersih, hidupnya berkah. Tuh, tahu emos? Dicubit sampai pada umur. Capung, tangkep, baca Fatihah sama tuh nenek-nenek, disuruh disuruh gigit pusar kita, betul nggak? Bocah, zaman sekarang jangan coba-coba, bocah masih ngompol, dikasih capung, yang ada tuh capung gigit pusar, mabok di capung. Orang dulu hidupnya berkah, kenapa sholatnya bener Pak, lillahi ta'alanya bener, lurus. Kalau ada masalah prinsipnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini ada masalah, posting di Facebook, dasar laki-laki sialan. Akhirnya yang lihat semua satu kelurahan paham. Dosa nggak? Itu dosa jariah Bu. Hati-hati. Hai pasangan hidup, jangan katanya keluar rumah, kalau bisa keluar kamar jangan. Kenapa? Kalau bukan kita yang jagain aib suami, siapa? Maka kalau ada masalah, contoh orang dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang kami istiqomah di kebaikan. Ini yang susah. Makanya lihat orang sholat kalau habis diri, gerakan berikutnya apa Bu? Ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa dia ruku? Ruku mau ngomong sama yang sholat. Manusia jangan sombong ya. Tadi lo diri, tadi lo kuat, masih kokoh. Sekarang kamu membungkuk. Seperti itulah manusia. Ada saatnya kamu di bawah. Hari ini boleh di atas. Usahamu sukses, bisnismu di mana-mana. Tapi ingat, ada suatu saat kamu tua renta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beda Bu, antara yang muda sama yang tua, orang lain juga responnya beda. Contoh. Baik ya. Oke, ini karena udah lunas baju jadi harus foto dulu ya. Oke, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Sudah ya? 1, 2, 3. Oke, siap. Silakan. Lanjut, mungkin bapak-bapaknya beberapa perwakilan saja atau kita ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semakin menambah kebaikan kita di pagi menjelang siang hari ini. Baik, silakan. Oke, baik. Kita pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, baik ya. Oh ya. Setelah ini mungkin untuk yang dari Irma banyak ya, untuk remaja masjidnya, silakan langsung saja. Dan setelah itu kita langsung tutup dengan doa bersama.
لك أنت الأحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين حصل مقاصدنا يا الله وبارك لنا بالخير اللهم افتح لنا أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب الرزق أبواب العلم بالقوة والسلامة بالجنة في الدين والدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا وفي لسان نورا وفي خلق نورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah serangkaian demi serangkaian acara sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, start. Ayo. Oke, yuk. Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini jadwal tausiah di daerah Sawangan. Bogor ya, ini masuknya di daerah Bogor. Peringatan Isra Mi'raj. Ntar by rolling. Oke, kegiatan hari ini seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita acara di daerah Sawangan, tapi lebih ke Bogor, alhamdulillah. Memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antusias masyarakat ya subhanallah ya, walaupun info dari panitia tuh semalam hujan nggak berhenti, bahkan tadi sampai subuh, terus pagi juga hujan, bahkan tadi pas saya ceramah dalam keadaan gerimis, tapi subhanallah qadarullah satupun nggak ada yang mingser, nggak ada yang pulang karena antusias. Cuman tuh tadi karena pakai panggung, aneh pastiin lagi dah. Saya tanya tadi di panggung nih, kira-kira panggung udah oke belum nih? Jangan sampai ntar ngejengkal lagi gitu ya. Kan repot ntar gitu ya. Kalau ntar kita jatuh lagi kan. Ya tapi memang gini ya. Namanya di setiap tempat kan karakter teknisnya beda-beda. Karakter panitianya nggak sama. Ya jadi kendala-kendala di tempat acara tuh pasti ada aja. Justru saya mikirnya gini, yang mesti saya siapin mental nih. Mental supaya lebih ikhlas, supaya lebih nerima apa adanya, kondisi apapun yang ada di tempat acara gitu. Ustadz, ini mengenai tausiah nih, kan semenjak kejadian kemarin, maksudnya antum sendiri ada trauma gak Ustadz? Maksudnya kan di panggung tadi, terus banyak ibu naik panggung tuh. Gimana Ustadz? Sebenarnya sih kalau trauma 2007 tuh aneh pernah kejadian yang sama di daerah Bintaro. Malah tuh agak tinggi panggungnya, terus saya duduknya di atas plastik, di bangku plastik. Itu bener-bener nyungsepnya nggak tanggung-tanggung waktu itu, bener-bener jatuh. Makanya dari situ agak-agak trauma tuh. Jadi setiap ada acara di panggung, kalau udah banyak yang naik saya udah, waduh tapi gimana? Cuman kan namanya kita pengisi acara, terus kita datang ke tempat orang seneng bahagia. Aneh nggak mau ngerepotin lagi, udah Bismillah aja deh. Nah, makanya pas kemarin kejadian di daerah Pontianak itu baru ini lagi nih, yang pertama pakai panggung lagi nih. Iya benar. Jadi saya pastiin aja refleks tuh. Ini Bu nih yakin nih panggungnya aman ya. Gitu. Wajar lah kita mastiin ya. Apalagi tadi ada sesi pemotretan yang emak-emak naik semua ke panggung gitu. Aduh, sempat
udah goyang-goyang juga aduh nih. Karena waktu yang kejadian itu di Pontianak, awal saya naik panggung karena disambut dengan sholawat, saya juga udah ngerasa nih kayak panggung agak-agak reot nih. Cuman kan saya cuma mastiin aja biasa, Pak Kiai ini kalau bisa jangan semua naik ke panggung dah. Oh nggak, di sini aman Pak Ustadz. Di sini emang kalau masyarakat kalau lagi ada ustadz dari Jakarta, ya semuanya naik ke panggung dah, pada mau di panggung. Ya mungkin ya namanya di kampung ya, jadi orang semangatnya benar-benar semangat, kita patahin semangat juga jadi nggak baik. Cuman bener kejadian 15 menit saya ceramah, untung di atas sofa ambruk tuh panggung, seambruk-ambruknya. Konsumsi udah pada berantakan kan, jeruk pada gelinding, kipas angin jatuh, sound udah kemana-mana. Jadi memang ya dari situ saya nggak mikirin saya sendiri, malah saya nengok ke belakang udah ngejengkang semua kan di belakang tuh tim hadroh. Ya dari situ cara berpikirnya bukan harus lebih ketat ke panitia, enggak, tapi sayanya aja yang harus lebih nyiapin mental gitu. Kalaupun mau ya sebelum acara jauh-jauh hari mungkin dari tim saya yang pastiin kalau memang pakai panggung nggak terlalu banyak di atas panggung gitu. Tapi kalau pas kejadian kemarin emang maksudnya Ustaz habis kemarin kejadian, pas sekarang langsung di sini. Kondisi fisik maksudnya pas kejadian itu aman Ustaz atau gak ada sakit atau seperti Kalau sakit sih karena itu sofanya sofa lama ya. Jadi pas jatuh itu berasa kayak mentok ke kayu gitu. Terus saya langsung diri karena takut ambruk lagi kan. Saya bilang, Bu, saya ceramahnya diri aja dah. Udah gak apa-apa Ustaz, duduk lagi, udah aman kok. Karena pas saya diri aja tuh panitia lagi ngeganjelin panggung gitu. Jadi saya curiga, oh jangan-jangan ntar ambrol lagi, wah PR lagi nih. Tapi karena dibilang aman ya udah deh saya duduk lagi. Alhamdulillah tausiahnya lancar sampai akhir. Cuman pas 2 hari pulang dari Pontianak sampai di Jakarta, karena posisi panggung roboh tuh saya duduk kan, terus saya langsung diri, jadi kayak masih shock, ketarik gitu kan. Ada urat bagian belakang ketarik. Tapi alhamdulillah lagi saya ke rumah ibu saya sempet dikerok tuh. Ada orang rumah yang bisa ngerok, dipijit dikit. Udah itu aja sih, selebihnya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi semoga kejadian itu mungkin dari sekarang atau selanjutnya mungkin Ustaz sendiri ngasih arahan ke panitia, maksudnya kalau mau di panggung mungkin jangan terlalu banyak atau seperti apa? Iya, namanya di tempat acara gimana ya, emak-emak ini kan banyak yang garis keras nih. Pasukan ekstrim semua ya. Kayak tadi deh, nggak usah jauh-jauh. Kalaupun ada gambarnya nggak tahu deh. Ada. Itu emak-emak udah saya bilang, Bu, jangan kebanyakan di atas, foto-foto semuanya naik. Udah nggak apa-apa Ustadz. Nah, kalau jebol lagi kan nggak lucu. Baru berapa hari kemarin, ntar ada yang videoin lagi kan, jadi rame lagi gitu. Karena memang netizen tuh kan ya, namanya netizen ya, maha benar netizen lah dengan segala komennya. Ada yang bilang ya panitianya masang panggung nggak pakai sholawat, ada yang begitu. Atau jangan-jangan ustadznya belum zakat, ada yang begitu. Jadi pandangan orang banyak. Nah kita kan menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena kalau udah netizen komen, kan gimana pun kalau masih bisa diminimalisir ya kita minimalisir lah. Jangan sampai ada hal-hal yang terekspos lagi. Ya di hari itu kan saya juga nggak ngerti ya. Tiba-tiba ada video yang naik, terus dikirim ke saya, oh rame nih. Akhirnya teman saya admin IG atau juga ada posting di IG, nggak tahu videonya dari mana gitu. Karena di sekarang ini kan emak-emak udah banyak jadi kameramen kan, malah udah bawa tripod, ada yang bawa tong, niat lah. Zaman sekarang tuh udah niat, makanya hati-hati banget. Ada kejadian apa-apa ya cepet rame. Tapi intinya namanya dakwah, dinamikanya banyak. Ya kalau prinsip saya sih dakwah must go on ya. Apapun yang terjadi, dakwah udah kewajiban saya gitu. Malah saya berharap kalau banyak orang yang meninggal dalam kebiasaannya masing-masing, ya mudah-mudahan dengan saya istiqomah di dakwah, pun suatu saat Allah ambil saya, ya ambil dalam keadaan berdakwah gitu. Respon panitia di saat itu apa Ustaz? Maksudnya setelah antum jatuh langsung misi langsung atau istirahat sejenak atau seperti apa? Disuruh istirahat, ada yang bawain air, Ustaz minum dulu. Ada yang bawain jeruk, saya bilang lah orang jatuh udah bawain jeruk gitu kan. Cuman respon saya nggak tanggapin serius, jadi hal yang lucu dan healing buat mereka gitu. Karena lucu aja saat pada ngejengkang sofa saya jatuh,
ibu-ibu malah banyak yang sibuk selfie lah, yang video, usah senyum dong, senyum lah, orang baru jatuh suruh senyum. Ya itu memang healing buat mereka, healing. Jadi saya nikmatin itu. Yang pasti nggak ada dampak yang serius banget gitu ya, bahkan jadi hiburan buat masyarakat. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga nih buat semua panitia pelaksana acara gitu ya, terutama untuk kapasitas di atas panggung ya disesuaikan lah dengan kekuatan panggung gitu. Kalau panggungnya rigging mungkin ya, mau berapapun yang naik ya, panggung-panggung band gitu kan, panggung-panggung dangdut ya kuat-kuat. Kalau di tempat acara di kampung ini kan, terus saya tanya itu ditancepinnya gimana emang ceritanya panitia? Ya enggak Sat, ya namanya mendadak, kita baru bikin juga semalam, oh pantes. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Yang pasti dakwah must go on, jalan terus dakwahnya. Ustaz, tapi kalau untuk dakwah, maksudnya ini kan udah mulai hari ini juga nih, dan selanjutnya Ustaz pasti ngelihat ukuran tinggi panggungnya nggak? Maksudnya oh ini aman nih gitu, atau Ya, jangan terlalu tinggi banget nih, benar. atau seperti apa Ustaz? Kalau panggung sih saya nggak ngelihat ukuran ya, tapi ngelihat jumlah orang, kapasitas orangnya tuh ada berapa di situ. Kayak tadi kan alhamdulillah saya perhatiin, wah nggak ada orang nih di panggung, saya sendiri walaupun pakai sofa gitu, ada meja dan konsumsi, berarti aman. Nah, cuman kelar itu tuh pas MC bilang ibu-ibu yang mau foto naik ke atas semua, waduh. Saya mikir parno, waduh udah jebol lagi nih. Jadi mau buru-buru aja tadi gitu, karena masih ada shock ya. Cuman saat itu kan saya nggak mikirin sayanya, saya mikirin nih tim hadroh yang di belakang yang pada ngejengkang kan pakai sarung semua kan, jadi ya Allah alam lah tuh mama ngeliatin apa kan kita nggak tahu gitu. Ustaz, mungkin pas kejadian itu kan videonya udah tersebar di sosmed semua nih, di manapun, mau TikTok mau Instagram. Istri langsung tahu atau telepon Ustaz, atau dikasih tahu temannya langsung telepon? Istri saya karena udah pernah ngadepin hal yang lebih dari ini ya dalam urusan insiden gitu. Bahkan saya pernah sampai blackout, pingsan, kecapean 2 bulan safari dakwah. Terus pernah mobil ya sampai terbalik, padahal kita lagi bawa Al-Quran gitu. Terus pernah ada musibah di Aceh, spion ditabrak, terus rumah spion masuk ke dalam kan, sampai pecah kacanya ke dalam semua. Saya lagi bawa orang tua. Jadi hal-hal kayak gitu ketika mungkin istri saya lihat video kaget, cuman alhamdulillah lah. Ya mungkin dia mikir udah biasa lah yang namanya resiko dakwah gitu loh. Apalagi anak saya juga udah biasa, udah memang nggak saya manja. Jadi supaya paham kalau abinya ya resiko tugasnya seperti ini gitu. Makanya anak saya tuh beberapa kali kalau masih di kota yang nggak jauh dari bandara, suka saya ajak supaya anak dan istri saya ngelihat langsung yang jalannya rusak lah, yang berjam-jam di jalan, yang kita kecapean, kadang ban kempes, lampu mati, mobil mogok, yaitu resiko di jalan, namanya safari dakwah. Tapi alhamdulillah, insya Allah lah keluarga saya ngerti. Orang tua saya karena pernah ikut ke Aceh sekali, dan ada insiden yang tadi saya cerita itu, rumah spion masuk ke dalam. Jadi dia juga udah ngerti. Bahkan kalau saya ajak mama papa saya, mau ikut lagi ya? Enggak, capek, di rumah lah. Bisa makan somai, bisa ngapa-ngapain kan. Kalau di kampung orang kita mau nyari kuliner juga susah gitu, mau kemana-mana susah gitu. Mungkin pas kejadian yang di Pontianak, mungkin hikmah terbesar apa yang mungkin Ustadz langsung ingat tuh? Mungkin mungkin sebelum naik panggung ngelihat sisi panggungnya atau seperti apa Ustadz? Ya saya lebih banyak mengevaluasi diri aja sih. Oh mungkin ada saya banyak salah sama orang gitu aja, atau ya saya ngecewain jamaah di tempat-tempat sebelumnya, wallahu a'lam. Tapi kalau secara teknis ya memang pesan saya ke tim sekarang bukan masalah panggungnya, tapi kapasitas panggungnya kalau bisa yang naik ke atas panggung dikurangin gitu. Kecuali panggung-panggung yang kokoh ya ketahuan lah dari besinya apa segala macam. Saya kan awam juga untuk masalah kayak gitu. Tapi kalau udah di perumahan, di kampung, di masjid, kalau panggung-panggung yang levelnya rendah mungkin nggak masalah ya. Tapi yang tinggi-tinggi ini terus banyak orang, itu yang mesti diantisipasi. Ya akhirnya saya berpikir lebih kepada mempersiapkan mental sendiri aja, karena kita nggak pernah tahu kejadian seperti apa yang ada di tempat acara. Banyak hal yang nggak diduga-duga.
Ya kalau nggak dengan mental yang siap, dengan hati yang ikhlas kan takutnya kita yang nanti nggak kecewa atau sakit hati gitu ya. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Aman? Oke, aman Ustaz. Ntar kita ambil nah biar dapat gambar. Di sini kalau mau Dia pengen sholat dulu, pengen sholat sebentar. Sholatnya di mana, Bu? Sholat.